untuk para pecinta otomotif, masih di channel modifikasi 4x4, 6x6, kendaraan truk dan bus. Di akhir tahun 2024, ini kedatangan beberapa unit kendaraan yang akan menjalani proses modifikasi 4x4 dan 6x6. Dan hal yang paling utama, ini yang paling spesial, kedatangan Mercedes Axor Euro 4 dengan tipe 2528. Ini kendaraan 10 roda yang akan dimodifikasi menjadi 6x6. Untuk kendaraan Mercedes Axor sendiri ini tergolong sangat jarang untuk dimodifikasi menjadi 6x6. Ini akan menjadi salah satu kendaraan terbaru di tahun 2025 dengan versi terbaru dengan sistem penggerak 6x6 untuk Mercedes Axor. Ini kedatangan 2 unit untuk Mercedes Axor di akhir tahun. Dan yang ini sudah menjalani proses pembongkaran. Namun baru pembongkaran pada bagian depan. Untuk bagian belakang belum ada pembongkaran, karena ini merupakan unit terbaru dalam modifikasi 6x6. Sebelumnya sudah ada Mercedes Axor, cuma masih yang 4x4. Ini 6x6, akan menjadi 6x6. Dari sistem penggerak 6x4 menjadi 6x6. Selain Mercedes Axor, ada beberapa unit seperti Isuzu Elf NLR, Microbus, dan ada kendaraan bus dari Mitsubishi karoseri Laksana, akan menjadi 4x4, sudah menjalani proses pembongkaran. Dan satu lagi ada Hino 500, yaitu FM 280JD. Di akhir tahun ada proyek masuk lagi untuk Hino. Ini untuk Hino sudah menjalani proses pembongkaran. Kalau untuk pengerjaan 6x6 untuk Hino sudah biasa lah ya, dalam modifikasi 6x6 di workshop ini sudah terbiasa. Namun kita mempunyai tantangan baru, yaitu Mercedes Axor. Untuk kendaraan bus sudah terbiasa. Nih, kita mempunyai tantangan baru, yaitu Mercedes Axor. Banyak perubahan-perubahan pada posisi komponen pada Mercedes Axor ya, seperti tabung-tabung dan peletakan untuk ban serep. Kalau kita lihat speknya, di sini ada tabung. Ini ada tabung, posisi tabung ini akan bergeser. Itu pastinya akan berpindah karena akan ada transfer case. Di bagian tengah ini ada salah satu transfer case. Dan untuk posisi ban serep juga pasti bergeser, karena untuk posisi ban melewati batas sasis ya. Ini sangat sulit untuk peletakan transfer case. Kemungkinan ini akan berubah posisi, pindah posisi, dan tabung ini juga akan berpindah posisi. Untuk desain knalpot juga sama, karena terlalu mepet, terlalu masuk ke dalam untuk desain knalpotnya. Untuk knalpot akan ada desain perubahan, kemungkinannya ya, karena ini belum ketahuan pasti speknya akan seperti apa, karena ini merupakan tantangan terbaru. Untuk yang ingin melihat spek akhir atau proses akhir dari modifikasi Mercedes Axor, tetap ikuti channel modifikasi 4x4, 6x6, kendaraan truk dan bus. Untuk informasi lebih lengkap tentang modifikasi 4x4 atau 6x6 untuk kendaraan truk dan bus, bisa chat di kolom komentar atau hubungi nomor kontak, bisa WA di nomor yang tercantum di dalam kolom deskripsi ya. Kita lihat pada posisi bagian knalpot.
Ini sangat mepet. Sulit untuk menjangkau pada bagian posisi knalpotnya. Itu untuk transmisi. Untuk axle belakang, kita lihat. Ini untuk axle belakang. Ini akan ada penambahan ketinggian yang tentunya pasti perubahan total ya pada bagian kaki-kaki. Untuk propeller dari axle belakang bagian depan itu tidak sejajar ya, ada kemiringan saat pemasangan pada ke axle belakang. Ciri khas pada Mercedes yaitu untuk tangki bahan bakar berbentuk seperti tabung bulat ya. Ini untuk Mercedes. Namun untuk proses pengerjaan ini masuk dalam kategori pekerjaan yang rumit, memakan waktu yang agak lama karena banyaknya proses perpindahan posisi, perpindahan letak pada seperti tabung. Tabung ini akan pasti berpindah posisinya dan ban serep semuanya. Ini memakan waktu yang agak lama untuk proses pengerjaannya karena ini persiapan untuk tahun 2025 Mercedes Axor dengan sistem penggerak 6x6. Sistem penggerak 6x6 ini bukan asli dari pabrik melainkan hasil modifikasi. Kalau kita lihat ke bagian dalam kabin, kita coba cek ke dalam kabin. Langsung kita cek ke dalam kabin Mercedes ya. Ini termasuknya untuk karoserinya sedikit mewah. Dan untuk pijakannya untuk naik ke atas ada 2 tahap. Tahap pertama 1, 2, 3 sampai terakhir. 1, 2, 3. Ini kita sekarang udah di dalam kabin Mercedes Axor. Tampilannya cuma yang sangat disayangkan untuk Mercedes Axor ini, untuk peletakan ruang istirahat driver ini sangat sempit, meskipun sudah dilengkapi dengan kasur ya, busa ini untuk tempat istirahat. Namun untuk tempat istirahat ini tidak seperti pada kendaraan lain, kita harus menggeser kursi, yaitu maju ke depan baru bisa istirahat. Untuk kasur ini baru bisa direbahkan ya. Ini tampilannya. Untuk transmisinya, ini transmisi pada Mercedes Axor. Total ada 8 percepatan, 10 dengan parkir ya, parkir mundur, dan ada gigi low. Jadi 10. Ini Mercedes cukup mewah. Mungkin sudah cukup kita melihat ke dalam kabin Mercedes-Benz Mercedes Axor ya, Mercedes Axor. Namun sangat disayangkan untuk kendaraan besar ini sekelas Mercedes, untuk tempat duduk atau kursi belum air suspension ya. Belum, cuma ada pegas pada bagian kabin. Ada pegas pada bagian kabin. Seperti per shockbreaker itu pada bagian kabin, sehingga masih agak sedikit nyaman lah ya. Meski berbeda seperti air suspension pada kursi. Ini tipe gardan belakang, axle belakang seperti ini tampilannya. Jenis dan bentuknya seperti ini.
Untuk ban memang sudah setelan ban pacu ya untuk di lintasan berlumpur. Untuk lampu stop sudah LED. Untuk menantikan akhir dari Mercedes Axor 6x6, kita saksikan videonya setelah selesai modifikasi, yaitu kemungkinan di tahun 2025. Tetap ikuti channel ini ya, untuk menantikan kendaraan-kendaraan baru di tahun 2025. Itu untuk Mercedes Axor. Untuk yang Isuzu Elf NLR ini mikrobus, speknya hampir sama. Speknya sama seperti kemarin, untuk prosesnya juga sama, proses pengerjaan, untuk cara mengoperasikannya juga sama. Untuk yang bus juga sama, seperti bus-bus yang sebelumnya. Untuk speknya, karena ini baru datang, belum proses pemasangan, jadi belum ada, kita nggak bisa review ya, nggak bisa nge-review kita untuk axle depannya dan untuk transfer case pada bagian tengah. Namun karoseri Laksana memang mempunyai desain yang sangat mewah. Ini Laksana. Untuk yang Hino 500 FM 280 JD sama seperti pada video saya sebelumnya. Untuk proses pengerjaannya juga sama, untuk cara mengoperasikannya juga sama. Ini baru proses pembongkaran. Kita nantikan kendaraan-kendaraan 4x4, 6x6 di awal tahun 2025, karena ini masuk di tanggal 31 tahun 2024. Kalau dari segi kabin jelas berbeda dari Mercedes Axor ya. Untuk Hino 500 memiliki kabin yang lebih lebar untuk ruang istirahat driver dibandingkan dengan Mercedes Axor yang memiliki ruang kabin lebih sempit, lebih pendek. Sangat berbeda. Kalau untuk Hino 500 sudah dibekali ya. Sudah dibekali dengan kursi yang nyaman. Air suspension, cuma pada bagian kabin ini tidak terdapat pegas atau per atau shockbreaker untuk meredam getaran pada kabin atau membuat kenyamanan pada kabin. Perbedaannya di situ. Kalau untuk axle belakang tentunya berbeda dengan Mercedes. Untuk bagian axle belakang Hino 500, propeller ke belakang, propeller penyambung dari axle depan ke belakang ini masih satu jajar ya. Masih satu jajar, berbeda dengan yang Axor yang memiliki kemiringan untuk propellernya. Kita sekarang lihat ke dalam kabin dari karoseri Laksana. Pada video saya sebelumnya ada juga kendaraan bus dari karoseri Laksana, namun berbeda jenisnya ya, berbeda tipe. Ini tipe yang terbarunya ini dari karoseri Laksana Turista. Dari desain dashboard sudah berbeda, dari panel-panelnya sudah berbeda. Dari audionya berbeda. Untuk charger sama seperti pada bus yang kemarin sudah ada, ini juga sudah ada. Namun untuk audionya ya, ini sudah bisa untuk karaoke. Cocok seperti kendaraan-kendaraan bus pariwisata. Ini yang tipe terbaru dari karoseri Laksana. Tampilannya, karena ini kalau mau ke belakang
Ini sangat susah ya, karena ada pembukaan pada bagian penutup atau kap mesin. Dibuka, karena untuk pemasangan kabel ya, ini kabel PTO yang terhubung ke transfer case dari tuas pengoper di sini ya. Kita lihat perbedaan apa aja pada Mercy, terutama pada bagian nap roda meskipun sama mempunyai 10 baut. 10 baut 1, 2, 3, 4, 5 ya 10, namun berbeda dari bentuknya. Ini untuk Mercy, dari kampas remnya juga berbeda, dari trombolnya juga berbeda. Ini bentuk rumah kampasnya punya Mercedes, berbeda jauh dengan yang Hino 500. Untuk Mercedes memiliki trommel yang lebih lebar dan kampasnya juga lebih lebar. Kita lihat yang Hino. Kalau ini Hino sama-sama memiliki baut 10 pada bagian nap rodanya. Dan untuk kampas rem tidak terlalu lebar, standar. Dan tromolnya juga. Dari bentuk baunya juga berbeda. Ini punya Hino dengan kepala bulat, dengan pengunci yaitu sistem ulir ya, seperti ini. Ulir garis. Ini untuk pengunci agar pada saat mengencangkan mur tidak berputar pada bagian bat rodanya. Berbeda dengan Mercedes Axor. Mercedes Axor dengan kepala didesain seperti pengunci. Pengunci pada bagian samping. Ini tidak bulat, bentuknya hampir seperti opal ya, cuma yang ke sisi ini datar untuk pengunci. Ini penahannya, ada penahan bisa untuk mengunci ketika mengencangkan tidak berputar. Dan ini adalah sensor ABS pada bagian nap roda. Sensor ABS untuk Mercedes Axor. Sebuah tantangan baru, pekerjaan yang sangat rumit, sulit, membutuhkan waktu yang lama. Tetap ikuti channel modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus untuk mengetahui perkembangan-perkembangan di dunia otomotif atau dunia modifikasi 4x4 untuk kendaraan truk dan bus, khususnya untuk kendaraan-kendaraan untuk melewati atau melalui lintasan yang ekstrim seperti di pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Satu lagi yang berbeda dari Mercedes dibanding kendaraan dengan yang lain ya. Untuk Mercedes sudah dilengkapi dengan topi. Pada bagian atas, topi itu berfungsi untuk melindungi driver dari sorotan matahari. Yang kedua yaitu desain dari spion. Ini spion dari Mercedes. Spion dari Mercedes lebih masuk, lebih ke samping. Berbeda dengan Hino 500
yang menjalur ke depan. Kalau Mercedes lebih ke samping, bukan ke depan. Ini untuk Mercedes. Kita akan berjumpa lagi di awal tahun 2025 dengan kendaraan-kendaraan baru hasil modifikasi, dengan kendaraan-kendaraan tampang baru Mercedes Axor 6x4 menjadi 6x6. Kita saksikan di tahun 2025. Proses masuk ke dalam workshop. Ini di tanggal 31 akhir tahun, masuk beberapa unit. Mercy Axor ini akan hadir di tahun 2025 dengan varian terbaru yaitu 6x6. Sistem penggerak 6x6 dari 6x4 menjadi 6x6.